Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, sekarang ini dimana-mana lagi viral banyak permasalahan yang dihadapi bangsa kita ini, dan salah satu yang sangat viral saat ini adalah tentang virus corona. Untuk itu saya akan mengajak para pemirsa sekalian untuk memahami permasalahan ini yang sebenarnya apa yang terjadi terhadap kita umat manusia ini berdasarkan Al-Quran. Maka saya akan membacakan beberapa ayat Al-Quran tentang manusia, hubungan manusia dengan sesama, baik itu sesama manusia juga dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Yaitu saya mulai dengan surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya Allah berfirman kepada mereka, Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Malaikat berkata, kan sudah ada aku yang patuh dan taat kepadamu, kenapa engkau jadikan khalifah atau manusia di muka bumi ini yang hanya melakukan kerusakan dan pentumpahan darah? Kemudian Allah menyatakan, akulah yang lebih tahu. Nah, dari ayat ini dapat kita simpulkan pada prinsipnya manusia itu adalah merusak dan menumpahkan darah. Nah, ternyata ayat ini bisa digarisbawahi bahasanya manusia itu harus melaksanakan hidup dan kehidupan ini dengan satu aturan. Makanya Allah berfirman di surat Al-Ahzab 72 yang berbunyi, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal jibala fa'abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalnaha al-insan innahu kanu zaluman jahula. Allah menyatakan kepada gunung, kepada bumi, Allah menurunkan amanah. Mereka tidak mampu, mereka tidak enggan untuk menerimanya karena mereka tidak akan mampu melaksanakannya. Maka dipikulkanlah amanah ini kepada manusia. Nah, ternyata manusia itu jolim dan bodoh. Nah, ternyata disinilah solusi yang sebenarnya diberikan Allah, yaitu amanah. Amanah dari Allah itu tidak lain adalah Al-Quran, yaitu aturan hidup dan kehidupan. Bagaimana kita hidup di dunia ini, beraktivitas, melaksanakan kegiatan sehari-hari, bersosial, berpolitik, berbudaya, dibentuk dengan satu aturan, yaitu Al-Quran. Namun di ayat terakhir Allah menyatakan manusia itu jolim dan bodoh. Ternyata manusia itu jolim dan bodoh. Kenapa seperti itu? Karena manusia itu tidak mau mengikuti aturan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Karena Al-Qur'an Al-Karim itu kita lihat di surat Sajdalah 2, tanzilul kitabah la raiba fihi rabbal alamin.
janganlah kamu ragu, karena Quran itu adalah untuk seluruh alam. Atau kita lihat juga di Al-Baqarah 147, hal haqqo mirabbika takunana minal mumtarin. Janganlah kamu Muhammad termasuk orang yang ragu, karena Quran itu adalah perkataan Allah. Nah, berdasarkan ayat-ayat yang saya bacakan tadi, manusia hidup di dunia ini punya aturan hidup dan kehidupan. Nah, apabila kita langgar aturan hidup dan kehidupan itu, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita ingini. Sebut saja saat ini lagi viral tentang penyakit corona. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Mari kita lihat di surat Yasin 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan, baik yang tumbuh dari bumi maupun yang ada pada diri kamu maupun yang tidak kamu lihat. Nah, sekarang mari kita garis bawahi yang tidak kamu lihat. Yang tidak kamu lihat itu termasuk virus. Itulah dia virus corona. Nah, sekarang permasalahannya, virus corona itu juga tumbuh, hidup, berpasang-pasangan, sehingga dia bisa berkembang biak. Nah, sekarang ini yang menjadi permasalahan, kenapa virus ini bisa hidup dan tumbuh di tubuh manusia, sehingga antara manusia dan manusia lain dapat menyebarkan penyakit ini. Kenapa bisa seperti itu? Nah, hal ini tidak lepas dari tindak tanduk atau manusia itu sendiri yang tidak atau hidup tidak pakai aturan-aturan lagi, tidak pakai satu aturan, sehingga mereka melaksanakan beraktivitas sesuai dengan kemauan mereka, tidak sesuai dengan kemauan Al-Quran. Nah, mari kita lihat di surat Ar-Rum 41 yang berbunyi, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sesungguhnya terjadi kerusakan di muka bumi ini, atau telah tampak kerusakan di darat maupun di lautan karena tangan manusia. Di sini tangan manusia ini adalah simbol satu kekuasaan. Nah, apabila kekuasaan ini tidak mampu menjalankan amanah, mereka bertindak sewenang-wenang, maka Allah menyatakan terjadi kerusakan. Nah, kenapa seperti itu? Kerusakan yang dibikin manusia itu Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, para pemirsa sekalian, di ayat ini jelas bahwasanya Allah tidak menjalimi umatnya. Yang menjalimi kita itu adalah diri kita sendiri. Kenapa? Kita tidak berbuat sesuai dengan aturan. Kenapa virus corona itu bisa berkembang pada manusia? Ini tidak lain karena manusia sudah tidak tunduk pada satu aturan, yaitu manusia pada dasarnya adalah eksploitasi manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, dan manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Sehingga Allah mengirim pesan kepada kita agar kita kembali pada jalan yang benar. Nah, sekarang permasalahannya, banyak manusia, baik itu non-muslim, baik itu yang bukan muslim, meragukan tentang Al-Quran. Nah, saya akan menjelaskan kepada pemirsa sekalian, Al-Quran itu kita tidak boleh ragu, karena di surat An-Nisa 82, apalah tadabbarun Al-Quran walau kana man khairillah lawajadu fi tilahum kasira. Allah mengatakan, apabila tidak mereka Al-Quran
mereka tidak akan meyakini Al-Quran. Apabila Al-Quran itu dari manusia, maka Allah menyatakan akan banyak pertentangan-pertentangan di dalamnya. Nah, kemudian di surat Al-A'raf 18 ya, surat 18 ayat 27 juga dinyatakan watlu mafiya ilaikal kitaba bi rabbik la mubaddilu li kalimati wa lan tajida min dunillahi multahada. Janganlah kamu Muhammad termasuk orang yang ragu, karena tidak ada satu orang pun yang mampu merubah kalimat-kalimat Al-Quran. Kamu akan dikembalikan kepadanya. Nah, di sini jelas bahasanya Al-Quran itu dijamin kebenarannya. Nah, banyak juga kita yang ragu. Nah, kalau kita ragu, Allah juga menyatakan di surat Hud 13, am yaquluna qara'ul fa'tu bi asmi suwari mislihi muqtariyat man istaqakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apabila kamu ragu pada Muhammad, Al-Quran itu hanya perkataan Muhammad, maka buatlah 10 surat seperti semisalnya dan carilah penolong-penolong kamu jika kamu orang yang benar. Nah, lebih tegas lagi Allah menyatakan di Al-Baqarah 23 berbunyi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tum bi suratin min mislihi wad'u shuhada'ukum min dunillah in kuntum shadiqin. Yang artinya, kalau kamu ragu pada Rasul Muhammad utusan kami, maka buatlah satu surat semisalnya dan carilah penolong-penolongnya jika kamu orang yang benar. Dan di sini terbukti bahwa Al-Quran itu adalah memang datang dari Allah. Jadi pesan yang saya sampaikan sekarang ini, kejadian yang ada saat ini adalah karena kita, karena manusia itu sendiri tidak taat dan tidak patuh pada satu sistem, pada satu aturan yang telah Allah berikan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.